Oke, sudah terrecord belum ya? Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video selanjutnya untuk nggak usah pakai ini. Video saya berikutnya, perbaikan dari tugas Anda. Ini juga sudah saya upload ya. Sudah saya upload topik terkait dengan related work. Jadi related work sudah saya jelaskan di perkuliahan sebelumnya ya, terakhir ketika kita perkuliahan pakai Webex itu. Nah ini tugas Anda selanjutnya, termasuk yang akan saya jelaskan bagaimana Anda menyusun penelitian terkait. Latihannya sudah Anda kerjakan di tugas yang A3 ya. Nah ini tugas yang A5, assign 5. Bagaimana cara Anda menyusun penelitian terkait. Penjelasannya sudah saya jelaskan kemarin, ini sebagai contoh. Ini saya ambilkan dari cutting Anda angkatan 2015 yang sudah lulus. Dan saya berikan contoh di sini bukan berarti dia yang paling baik, tidak ya sama sekali. Jadi ini cuma susunannya bagus lah. Jadi contoh ini bukan yang sangat buruk, tapi bukan juga yang sangat istimewa gitu. Jadi standar aja, normal gitu ya. Jadi semuanya bisa mengikuti. Lebih baik lagi, lebih bagus tentu saja. Ini contoh penelitian, dan tidak semua penelitian terkaitnya saya tuliskan ya. Ini hanya saya contohkan hanya 5, pada lebih gitu ya, lebih dari 5. Baik, jadi tugas Anda selanjutnya nanti adalah membuat related work seperti ini atau penelitian terkait. Penugasannya sudah saya assign. Anda punya waktu kurang lebih 1 minggu untuk mengerjakan itu dan try your best gitu ya. Karena ini sebagian besar juga saya tahu masih magang ya, tapi ya usahakan Anda bisa membuat tugas ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian untuk kemarin itu related work, tapi sudah dijelaskan ya related work. Intinya related work itu note Anda saja, saya buka note Anda, note. Oke, ini ya. Nah, ini note yang lawas ya, nggak apa-apa lah. Seadanya. Jadi nanti tugas Anda selanjutnya yaitu A5 itu membuat penelitian terkait. Belum kok penelitian terkait dulu toh? Kan kita bikinnya itu kan problem formulation dulu harusnya. Yang isinya latar belakang, kemudian rumusan masalah, kemudian batasan masalah gitu ya, dan seterusnya. Kenapa penelitian terkait dulu? Ya, memang pada dasarnya proses penelitian terkait itu sama dengan proses awal ketika Anda studi literatur. Ya, studi literatur. Nah, studi literatur itu dilakukan jauh sebelum Anda menuliskan problem formulation, membuat latar belakang, membuat rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Itu pasti Anda sudah membaca dulu kan sebelum Anda menulis. Oleh karena itu kenapa stepnya Anda itu harus jelas membuat penelitian terkait dulu. Nah, Anda membuat penelitian terkaitnya itu berdasarkan satu masalah. Kan di note A3 saya sudah memberikan rekomendasi satu judul. Tapi tidak harus itu ya, sekali sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Terus kemudian bagi yang belum mengerjakan atau entah saya belum mengoreksi, ternyata saya belum cek email semuanya ya. Entah kalian belum maksudnya saya belum mengoreksinya atau sebentar, saya juga belum. Nanti saya usahakan kalau yang saya koreksi saya berikan catatan tambahan ya, catatan tambahan. Mungkin nanti di chat saja kalau ada catatan tambahan.
Terus kalau misalnya Anda mau memilih permasalahan yang tidak saya rekomendasikan pun tidak apa-apa kan gitu ya, monggo saja. Asal kemudian satu saja, setelah ini Anda memilih satu permasalahan, kemudian Anda kuatkan dengan penelitian terkait. Di assignment sudah saya tuliskan, Anda harus mencari gitu ya. Intinya ini finding resources. Jadi ini proses finding resources atau resources yang sudah saya jelaskan kemarin. Bagaimana Anda mencari sumber pustaka minimal 20 saja. Saya menuliskannya 25 mungkin, 20 artikel saja. 25 deh enggak apa-apa. 25 artikel. Saya lupa saya assign berapa ya. Sudah saya assign di sini. Ini ya. Di sini di bagian related work kok kecil sekali ya. Di bagian related work ada tugas yang kelima di sini ya. Itu saya menuliskannya 25 ya. Jadi Anda mencari 25 artikel. Kemudian yang Anda lakukan adalah baca, reading ya, ingat sudah saya minta Anda belajar. Nah, reading Anda itu levelnya level 1 dan level 2. Readingnya level 1 dan level 2. Jadi belum sampai reading understandingly. Sampai level 1 dan level 2 saja. Ini saya pikir 1 minggu lebih lah. 1 minggu lebih 8 hari ini. Itu masih mencukupi Anda. Nah, Anda yang Anda lakukan adalah find the resources. Bagaimana cara mencari resources sudah saya jelaskan. Standar resource yang yang menjadi standar penelitian terkait seperti apa itu ya. Jadi itu. Nah, kemudian Anda menuliskannya dengan cara seperti ini. Nah, mirip dengan A3 ya, tapi ini lebih detail. Jadi Anda melihat lebih pada related work itu dengan cara seperti ini. Jadi bukan permasalahannya Anda tulis seperti ini. Jadi ini kakak tingkat Anda itu membuat permasalahan analisa pertanyaan kompleks dalam perintah suara untuk pencarian data terstruktur dengan metode generate konfigurasi SQL. Sebenarnya ini bukan topik lagi ya, tapi sudah judul. Jadi kalau Anda perhatikan saya sudah sampaikan bagaimana judul yang baik. Ini judul yang baik. Jadi permasalahannya apa? Analisa pertanyaan kompleks dalam perintah suara. Jadi analisa pertanyaan kompleks dalam perintah suara lebih lanjut lagi untuk pencarian data terstruktur. Nah ini ya, untuk pencarian data terstruktur. Jadi permasalahannya ini, analisa pertanyaan kompleks dalam perintah suara untuk pencarian data terstruktur. Metodenya apa? Dia menyebutkan metodenya dengan generate konfigurasi SQL. Ini penelitian database ya. Ini penelitian fundamental database. Memang mahasiswa bimbingan saya. Nah, seperti metodenya ada. Terus datasetnya mana, Bu? Datasetnya ini data terstruktur. Data terstruktur itu datasetnya. Jadi tidak spesifik data apa kan gitu ya. Seperti itu. Jadi goalnya apa? Jelas ini analisa pertanyaan kompleks. Nah, seperti ini sudah judul, sudah lumayan bagus walaupun tidak sangat istimewa tapi sudah oke, bagus. Nah, kemudian Anda mencari 25 artikel. Nah, 25 artikelnya seperti apa sudah saya jelaskan standarnya kemarin. Nah, Anda kemudian membuat summary seperti ini dari penelitian terkait. Jadi, judulnya apa, sekaligus citasinya ya, citasi Harvard langsung. Kemudian, dia masalah yang diangkat oleh artikel ini apa, seperti ini. Bagaimana cara menjawab pertanyaan kompleks. Jadi, ini Anda harus membaca kan ya. Anda jadi proses untuk bisa membuat summary seperti ini sebanyak 25 artikel, Anda harus membaca. Membaca sampai level reading 1 dan reading 2. Ingat ya, kemarin reading 1 dan reading 2 apa kan begitu. Belum sampai reading 3 yang understanding. Sangat paham semuanya kan gitu ya. Kemudian tujuan dari penelitian itu apa kan itu? Tujuan dari artikel maksudnya, dari penelitian yang tertulis di artikel itu apa? Anda mungkin sudah langsung menjawab pertanyaan kompleks menggunakan random walk. Ini ya. Jadi menggunakan metode yang disebut random walk. Kemudian metodenya apa? Dia tuliskan di sini. Syntactic question decomposition, random walk based question decomposition, Markov chains for question decomposition. Jadi tiga metode jadikan satu ini. Jadi artikelnya itu memang bagus, saya tahu ini artikel, makanya sebenarnya artikelnya agak lama ya, tapi karena sangat bagus saya perbolehkan untuk disitasi, masih disitasi. Hasilnya seperti apa kan gitu. Termasuk hasil itu masuk evaluasi ya, boleh juga hasil dan evaluasi boleh Anda
tuliskan di sini. Kemudian tuliskan keterkaitannya apa. Keterkaitan dengan penelitian yang akan Anda kerjakan gitu ya di situ. Di sini cukup menunjukkan metode untuk menjawab pertanyaan kompleks. Nah, ini sebenarnya keterkaitannya itu masih cukup dangkal ya sebenarnya, belum terlalu kuat gitu ya. Anda bisa membuat keterkaitan tuh misalnya random. Anda bisa menuliskan seperti ini, misalnya random walk akan atau random walk dalam penelitian ini, misalnya dalam penelitian ini akan dimanfaatkan untuk generate SQL, misalnya seperti itu. Jadi ini lebih jadi Anda sudah tahu random walk-nya seperti apa, metode random walk-nya. Kemudian Anda ingin menggunakan random walk ini, random walk based question decomposition ini, misalnya untuk generate SQL Anda. Nah, itu kan lebih kuat lagi. Jadi ini menuliskan seperti ini tidak cukup ya sebenarnya. Jadi akan lebih baik lagi. Ini sebagai contoh keterkaitan. Anda menuliskan keterkaitan yang lebih baik. Kira-kira seperti itu ya. Nah, itu kemudian Anda semua tuliskan sebanyak 25 artikel. 25, Bu, kok banyak sekali? Ya memang seperti itu, minimum 25. Bahkan sebagian yang kakak tingkat Anda yang fundamental tuh sampai 50-an ya mereka membaca kadang-kadang. Seperti itu. Tapi don't worry, nanti dari 25 itu nanti akan mengerucut. Biasanya tidak lebih dari 10. Kalau Anda sudah, jadi nanti ada tahapan penelitian terkait tahap selanjutnya gitu, setelah Anda membuat understandingly gitu ya. Jadi Anda tahu, memang mungkin dari 25 itu nggak terlalu nyambung banget begitu juga apa-apa. Misalnya Anda tahu, sebagai contoh ini saya tahu juga, yang pertanyaan kedua, penelitian terkait kedua ini sangat related sebenarnya. Nah, misalnya nih yang ketiga, penelitian terkait yang ketiga nanti misalnya nih, comparing speech recognition system, Microsoft API, Google API, and CMU Sping. Ini ya, daftar pustakanya tahun 2017. Kemudian selanjutnya keterkaitannya ini, memberikan pengetahuan bahwa Google Speech API sangat baik untuk digunakan. Nah, ini level readingnya 2 saja ya, tidak understanding. Nggak masalah, sebab nanti mungkin tipe-tipe artikel penelitian terkait yang seperti ini itu sebenarnya bisa Anda likuidasi nanti di tahap selanjutnya, kan begitu. Kenapa saya minta Anda untuk mencari sebanyak itu ya, 25 gitu ya. Saya kira itu ya tidak sangat banyak tapi juga tidak sangat sedikit gitu ya. 25 minimum 25, lebih juga nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi misalnya ada 25, 26 gitu ya, oke. Bu, kalau 24 gimana? Lah, kalian itu suka gitu kadang-kadang. 25 lah gitu ya. 25 itu untuk memperkaya nanti wawasan Anda berkaitan dengan topik permasalahan yang Anda angkat. Seperti itu. Ini ya. Jadi bagi Anda yang terlambat atau mungkin saya belum tidak sempat mengoreksi karena terlambat kalian mengumpulkan, itu nggak apa-apa. Pokoknya pilih aja salah satu topik gitu ya. Topik, asal kalian bisa menunjukkan penelitian terkaitnya itu dengan sangat baik, 25 ya minimum, maka itu juga bisa digunakan gitu ya, tanpa harus saya berikan feedback gitu ya. Kecuali Anda mau nanya, Bu, bagaimana dengan ini, misalnya seperti itu, silakan saja nanti lewat chat saja ya. Begitu. Kemudian Anda tuliskan juga langsung daftar pustakanya seperti ini. Daftar pustaka. Misalnya ini Purwaryanti. Jadi ini tadi 5 ya. Jadi Anda langsung tuliskan dengan model Harvard seperti ini. Model Harvard seperti ini. Nanti kalau sudah final baru kemudian saya minta bibteknya. Tapi untuk sementara Anda cukup tuliskan seperti ini. Ya, Anda tuliskan daftar pustakanya. Jadi Anda sudah mulai, saya minta menggunakan Citation Manager ya. Jadi Anda sudah harus segera menggunakan Citation Manager dari tugas ini. Di tugas akan sangat terlihat ya Anda pakai Citation Manager atau enggak. Itu ya untuk penjelasan dan apa yang harus Anda kerjakan di dalam minggu ini gitu ya, dalam minggu ini. Dan ini video kedua ya, video pembelajaran saya yang kedua. Memang saya sengaja sudah akan shift
pembelajaran saya pakai asinkronus seperti ini saja. Jadi saya sudah kenyang dengan pakai Webex ya, dan saya sudah diberikan banyak warning dari katanya mahasiswa banyak yang bermasalah dengan kuota data gitu ya. Jadi mungkin dengan cara seperti ini bisa lebih efektif, harapan saya lebih efektif karena Anda bisa mengulang-ulang juga video suara saya yang tidak merdu ini seperti itu, dan kemudian selanjutnya diskusinya lewat chat saja begitu ya. Jadi misalnya, Bu, saya mohon tolong dikoreksi ini gitu ya. Jadi don't worry, Anda bebas saja. Nanti grupnya juga sudah saya minta digabung kan ya. Jadi biar lebih efektif. Sebab kalau nanti ada satu teman Anda nanya, terus kok pas Anda juga punya pertanyaan yang sama kan, berarti sudah terjawab. Nah, hal semacam itu. Jadi kita nanti kalau ada permasalahan apa-apa lewat chat saja gitu ya. Dan saya pikir ini juga sudah mencukupi. Saya tidak ada penjelasan secara khusus. Yang perlu Anda lakukan adalah push your effort, try your best, agar Anda tidak wasting time. Kalau misalnya nanti dalam 1 minggu Anda masih pengen ada tambahan waktu, sampaikan saja gitu ya, Bu, saya masih kurang ini, perlu tambahan waktu. Oke, silakan saja, nggak apa-apa kan gitu ya. Nah, atau Anda, Bu, saya terlambat, sampaikan saja seperti itu ya. Jadi jangan diam saja. Hal semacam itu, tapi try your best karena jangan sampai Anda wasting time. Sebab kalau ini masa-masa yang kritikal ya, mungkin dalam 2-3 pekan lagi lebih itu saya akan ngupik-kupik soal penelitian terkait gitu ya. Saya akan baca satu persatu ini mencukupi atau tidak dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Mungkin seperti itu saja ya, termasuk ini untuk perkuliahan kita. Nanti sebentar. Jadi saya mencatat perkuliahan. Jadi melihat kehadiran Anda itu dengan cara lewat, nanti setelah ini kita bisa discuss di jam perkuliahan gitu ya. Nanti ini saya recordnya pagi jam 7.24. Nanti kita kuliahnya jam 9-an ya. Jam 9-an, 9.30 kalau nggak salah. Lewat dengan cara seperti itu, atau kapan waktu juga nggak apa-apa. Dan saya mengukur presensi Anda dari Anda mengirimkan tugas ini saja. Seperti itu nggih. Saya cukupkan. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.